Eh, ada 6 atau 5 atau 6 yang menjadi hak orang Islam dengan orang Islam. Hakul muslim ala muslim khamsatun, atau dalam riwayat yang lain sittatun. Di antara 6 hak orang Islam dengan orang Islam adalah kalau sakit diziarahi, kalau meninggal dunia dihantarkan jenazahnya, dengan dimulai dengan ta'ziyah. Fil hadis, orang yang mengucapkan ta'ziyah kepada orang lain akan diberikan oleh Allah pakaian karamah di hari kiamat. Oleh sebab itu kita digalakan untuk mengucapkan ta'ziyah, yaitu kata-kata yang menghibur dan mendoakan. Kadang-kadang orang ini salah dalam takziah, mengatakan saya takziah ya, bukan gitu takziah. Takziah itu imma doa atau kata-kata yang menghibur kepada orang yang keluarganya ditimpa musibah, seperti azamallahu ajrukum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kamu dan mengampunkan mayit kamu. Ini doa, ini artinya takziah atau mengingatkan kepada orang yang ditimpa musibah dengan untuk supaya bersabar, seperti mana Nabi pernah menasihatkan kepada Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi ketika dia dalam keadaan sedih. Kata Nabi SAW, kalau diperintahkan kepada dia untuk mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Jadi itu adab-adab di dalam kita mengucapkan takziah. Selain itu kita diperintahkan juga untuk menziarahi orang sakit, baik itu saudara kita atau famili kita atau jiran kita atau hatta orang yang tidak seagama dengan kita, kalau itu adalah hak jiran dan dekat dengan kita, seperti mana Nabi SAW juga menziarahi seorang Yahudi yang sakit dan diziarahi oleh Nabi, dan Nabi menyampaikan dakwah juga kepadanya yang akhirnya memeluk agama Islam. Falhasil di sini adalah iyadatul marid, menziarahi orang sakit, bahagian daripada hak orang orang Islam, dan menghantarkan jenazah atau mengucapkan takziah. Hal-hal yang baik seperti ini, kalau ada hal-hal yang tidak baik berlaku di dalamnya, kalau hal-hal yang tidak baik itu boleh kita elakkan, contohnya kalau tadi dikatakan di situ adanya orang yang tidak menutup aurat contohnya, maka kita ada cara untuk kita mengalihkan pandangan daripada melihat aurat orang lain. Dan itu bukan hanya di tempat kita menziarah orang sakit atau jenazah, kita di luar pun banyak orang yang tidak menutup aurat. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qulil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada orang beriman supaya menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka. Katakan kepada orang-orang mukminat menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka. Dan diiringkan oleh Allah antara menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan, karena apa yang dilakukan oleh kemaluan itu berpuncak daripada pandangan. Dalam hal ini, bila orang mampu untuk ke tempat itu dan menjaga pandangannya, melakukan yang baik tapi tanpa tergelincir melakukan yang maksiat, maka lakukan yang baik itu dengan syarat tidak tergelincir melakukan maksiat. Tetapi kalau melakukan kebaikan justru akan tergelincir kepada kemaksiatan, maka dalam hal ini dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mengelak daripada perkara buruk terjadi lebih baik daripada kita melakukan kebaikan. Ini dari segi pandangan. Kalau dari segi majelis, itu ada majelis ghibah contohnya, atau pembicaraan yang tidak baik contohnya. Kita ada adab juga berhadapan dengan situasi seperti ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW kalau duduk di suatu majelis dan majelis itu dibicarakan hal-hal yang mungkar, Allah berfirman, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Kamu jangan duduk dengan mereka sehingga mereka berbicara hal-hal yang lain. Selagi mereka berbicara hal yang mungkar, tinggalkan. Sampai mereka berbicara hal-hal yang tidak mungkar, baru kamu duduk dengan mereka. So dalam hal ini, kalau dalam majelis itu ketika kita berziarah orang sakit atau menziarahi orang meninggal dunia, kalau ada hal-hal yang mungkar, imma kita tegur supaya tidak berlaku, atau kalau tidak kita tinggalkan untuk tidak
terlibat di dalam dosa yang dilakukan karena diam ke atas kemungkaran yang terjadi, maka dia akan mendapatkan dosa daripada kemungkaran tersebut, karena kita kalau melihat mungkar dalam mencegah kemungkaran tersebut. Mungkin rasanya itu yang boleh saya sampaikan mengenai soalan yang disampaikan daripada Banjarmasin tadi ya. Dari Banjarmasin. Jazakallahu khairan.